Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Aryandi dengan NIM 11211524. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan desain organisasi dari kelompok saya sendiri, kelompok 5, di mana saya berhalangan presentasi di waktu kehadiran di kelas. Baik, selanjutnya yaitu yang slide pertama ada definisi struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah pola formal untuk mengelompokkan sekelompok orang dan pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai sub-unit organisasi yang sering digambarkan melalui bagan atau diagram. Struktur organisasi ini menunjukkan alur di mana terbentuknya sebuah pola dan mengindikasikan adanya jabatan atau pekerjaan, tanggung jawab atau hierarki yang harus dipegang dan dijalankan oleh masing-masing anggota organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kerja. Apa itu spesialisasi kerja? Spesialisasi kerja adalah bahwa daripada seluruh pekerjaan dilakukan oleh satu individu, lebih baik setiap pekerjaan berspesifikasi dalam mengerjakan bagian dari suatu kegiatan yang berada di dalam sebuah organisasi, sehingga tujuan akan tercapai lebih efektif dan lebih efisien, di mana pekerjaan yang dispesialisasikan akan terasa lebih ringan karena lebih terukur dan terkonteks dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, departementalisasi. Departementalisasi adalah dasar-dasar yang digunakan dalam pengelompokan pekerjaan dalam satu bidang atau satu ranah. Biasanya pengelompokan ini berdasarkan fungsi yang dijalankan, berdasarkan tipe produk yang dihasilkan suatu organisasi tersebut, dan berdasarkan dasar geografi atau teoritis, dan kegiatan berdasarkan proses operasional yang dijalankan pada organisasi tersebut. Baik, selanjutnya adalah rentang kendali. Rentang kendali merupakan hal yang penting dalam menentukan struktur organisasi, karena dalam hal ini manajer puncak menentukan banyaknya manajer dan tingkatan yang dimiliki sebuah organisasi. Dengan beberapa bawahan, manajer dapat mengarahkan anggota secara efektif dan lebih efisien, di mana manajer memberi perintah kepada anggota-anggotanya yang mempunyai skill atau keahlian di bidang tertentu dan menjalankan tugas sesuai keahliannya. Dan selanjutnya adalah sentralisasi dan desentralisasi. Ciri dari sebuah organisasi yang sentralisasi ialah struktur yang ada di dalam organisasi tersebut terbangun secara inheren, berbeda dari organisasi yang desentralisasi. Dalam suatu organisasi, desentralisasi tindakan dapat diambil lebih cepat untuk memecahkan masalah. Dan selanjutnya adalah formalisasi. Jika suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi sangat diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan kurang mendapatkan keleluasaan untuk dapat mengerjakan sesuatu. Kapan dan bagaimana cara seharusnya untuk mengerjakan dengan lebih efisien atau lebih efektif, di mana individu yang di dalam organisasi tersebut melakukan pekerjaan tidak dengan cara yang lebih improve atau lebih simple menurut individu tersebut. Jika terlalu formal harus sesuai dengan SOP, maka akan terasa lebih lama pengerjaannya. Baik, selanjutnya itu bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsional dan berdasarkan line. Yang pertama, bentuk organisasi berdasarkan fungsional ini adalah ketika kekuasaan pemimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin suatu satuan bidang tertentu yang berada di bawahnya, sehingga tiap-tiap kepala dari satuan ini mempunyai kekuasaan untuk memerintah semua pejabat bawahannya sepanjang masih mengenai bidang-bidangnya.
terlihat pada gambar tersebut, yaitu direktur membagi perintah kepada kepala-kepala bagian tertentu, dan mereka kepala bagian membagi perintah lagi kepada kepala-kepala penanggung jawab line atau daerah tertentu. Yang selanjutnya itu bentuk line atau garis. Pada masa perkembangan industri pertama, bentuk line ini banyak digunakan di lingkungan militer dan perusahaan-perusahaan kecil, sehingga bentuk organisasi ini dipandang sebagai bentuk yang paling tua dan dipergunakan secara luas. Metode bentuk line ini sebenarnya sangat simpel, di mana kepala hanya memberi perintah kepada bagian bawah dan bagian bawah memberi perintah lagi kepada bagian yang mempunyai keahlian tertentu. Jadi si kepala ini hanya merencanakan dan pengimplementasiannya akan diserahkan kepada yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Dan selanjutnya itu bentuk line dan staff. Di dalam organisasi-organisasi yang kecil, semua karyawan supervisor merupakan orang-orang lain personel. Akan tetapi ketika sebuah organisasi mulai membesar, maka perlu adanya staf yang mampu memberikan nasihat dan jasa kepada unit-unit kerja, dan orang-orang inilah disebut sebagai staf personel. Dan dua macam staf personel ini yaitu staf penasehat atau orang-orang yang memberikan ide atau gagasan terkait operasional atau berjalannya organisasi yang lebih efisien, dan yang kedua adalah auxiliary personel yang bertugas untuk melakukan kegiatan-kegiatan penunjang atau pendukung demi terciptanya lancar mekanisme sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu desain kerja. Desain kerja adalah cara menggabungkan pekerjaan individual, tingkat fleksibilitas yang dimiliki karyawan dalam pekerjaan mereka, dan atau tidaknya sistem yang mendukung berjalannya organisasi seperti perawatan kerja dan cuti keluarga. Semuanya mempunyai pengaruh langsung pada kinerja dan kepuasan karyawan. Dua strategi utama dalam mendesain ulang pekerjaan ialah satu, spesialisasi atau penyederhanaan tugas, dan yang kedua adalah pemekaran pekerjaan. Selanjutnya adalah desain organisasi modern. Desain organisasi modern terbagi menjadi dua desain, yaitu desain horizontal dan desain jaringan. Desain horizontal ini menggantikan organisasi vertikal yang hierarkinya tradisional. Kemajuan teknologi dan lingkungan globalisasi menyarankan digunakannya struktur horizontal untuk memfasilitasi kerjasama, kerja tim, dan pelanggan. Cara baru pengorganisasian tersebut lebih relevan bagi kebutuhan lingkungan seperti saat ini, seperti fleksibilitas, kecepatan, dan kerjasama yang solid. Dan selanjutnya itu desain jaringan. Desain jaringan ini lebih luas dari desain horizontal, dan secara total meninggalkan struktur organisasi klasik, hierarki, dan fungsional. Model birokrasi ini bekerja dengan baik dalam era sebelumnya saat terdapat sedikit kompetisi dan kondisi pasar lebih stabil, dan sebelum ada kondisi tanpa batas karena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Kesimpulannya, struktur organisasi adalah pola formal yang bertujuan mengelompokkan tiap-tiap individu atau sekumpulan orang dan pekerjaan dan hubungan antar berbagai subunit organisasi yang sering digambarkan melalui bagan. Hal-hal yang perlu diperhatikan: dasar struktur organisasi, spesialisasi kerja, dan departementalisasi, rantai komando, rantai kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Struktur dan desain organisasi merupakan elemen krusial atau penting dalam keberhasilan tercapainya suatu tujuan perusahaan atau organisasi. Dengan memilih struktur yang tepat berdasarkan kompetensi dan pengalaman yang baik, organisasi dapat dirancang secara efektif. Perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Penting untuk terus meninjau dan menyesuaikan desain organisasi sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan bisnis. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.